Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil hamdiyahi wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan dan kesehatan hingga detik ini. Dan tak lupa pula sholawat beriringkan salam kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Fadil Pahlevi selaku dosen pengampu dalam mata kuliah Teknologi Komunikasi dan Informasi, dan teman-teman sekalian yang kami sayangi. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasekan tentang hasil diskusi kami dengan tema tentang generasi internet sebagai konsumen. Dengan saya sendiri, Mardiana selaku moderator yang akan menjelaskan sedikit tentang latar belakang terbentuknya tema kami kali ini. Di era digital ini, perkembangan teknologi terjadi sebuah evolusi pada teknologi media, yaitu internet. Media yang tentunya sudah tidak asing lagi di telinga. Media yang tentunya sudah sering disebut-sebut sebagai media yang sampai saat ini belum ada yang menandingi pertumbuhan jumlah penggunanya. Di mana perkembangan teknologi informasi yang terjadi memunculkan e-commerce atau proses pembelian dan penjualan produk yang dilakukan secara elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Dan untuk penjelasan lebih lengkap lagi, mungkin akan disampaikan oleh teman-teman kita dalam kelompok ini, di mana penjelasan tentang pengertian generasi internet sebagai konsumen yang bakalan dijelaskan oleh teman kita Kurota Aini, penjelasan mengenai pengguna aktif media yang akan dijelaskan oleh teman kita Afan Fauzan, karakteristik, pendorong, maupun dampak positif dan negatif yang bakalan dijelaskan oleh teman kita Aulia Putri Rengganis. Kemudian apa saja perilaku konsumen dalam era digital yang bakalan dijelaskan oleh teman kita Muhammad Raji Maulidin, serta yang terakhir akses internet yang dibutuhkan. Kenapa akses internet itu dijadikan sebagai kebutuhan primer, yang bakalan dijelaskan nanti oleh teman kita Muhammad Diva Ramadan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita sama-sama mendengar, mari kita sama-sama menyimak penjelasan dari mereka. Oke, saya di sini akan menjelaskan tentang generasi internet bagi konsumen. Peran internet adalah signifikan pada seluruh proses, baik sebagai media sosial maupun kegiatan perekonomian. Mungkin kita bisa menjelaskan mengapa konsumen memilih media sosial ini sebagai salah satu sarana kegiatan belanja mereka. Nah, perilaku konsumen di sini lebih mengacu pada proses yang dilalui oleh seseorang atau organisasi dalam mencari, membeli, mengevaluasi, dan membuang produk atau jasa setelah dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan penggunaan aktif sosial media. Media sosial atau kita sebut situs jejaring sosial telah berkembang pesat dalam prevalensi dan popularitas. Media sosial di sini merujuk secara khusus ke situs yang didefinisikan sebagai layanan komunikasi konsumen atau pengguna di mana orang dapat membangun profil publik, terhubung dengan rekan-rekan, dan berbagi pengalaman pribadi dan pemikiran dalam komunitas digital. Generasi internet beraktivitas online lebih banyak dibandingkan dengan aktivitas lain selain tidur, yaitu naik selama 67 menit per hari yang digunakan untuk berinteraksi dengan media pada tahun 2009 jika dibandingkan dengan tahun 2004. Penggenerasi internet adalah kelompok muda yang berorientasi teknologi dengan retail, karena mereka menggunakan smartphone dan teknologi lain yang sangat ekstensif untuk berbelanja. Adalah hal yang umum bagi generasi muda internet untuk mengumpulkan pendapat teman mereka saat belanja offline. Situs yang sama berlaku untuk belanja online. Misalnya, ketika menggunakan Facebook, anggota generasi internet dapat dengan mudah membagi tautan ke situs web tentang produk tertentu. Situs jejaring sosial menjadi terkenal dengan generasi internet, terutama dengan memungkinkan koneksi dengan rekan mereka tanpa pengawasan orang dewasa.
memfasilitasi identitas dan mengeksplorasi hubungan sosial. Internet telah tumbuh sedemikian rupa dan berdaya sebagai alat informasi dan komunikasi yang tak dapat diabaikan. Hidup manusia semakin lebih mudah dengan adanya internet. Pengguna media internet ini berkembang dengan sangat cepat dan menjadi bagian terpenting dalam bidang ekonomi dan dalam memenuhi kebutuhan manusia. Penggunaannya juga semakin meningkat, tidak hanya dari kalangan remaja seperti pelajar sekolah dan mahasiswa, bahkan anak-anak, orang dewasa sampai kaum lanjut usia pun juga mulai menjadi pengguna aktif internet. Akibatnya, segala informasi yang bersifat positif maupun negatif dapat dengan mudah diakses oleh seluruh masyarakat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik pengguna internet. Karakteristik pengguna internet yaitu mahir teknologi, berharap besar pada internet, mengumbar privasi, lebih toleran, lebih praktis, lebih mandiri, dan suka berkomunikasi. Faktor-faktor yang ditimbulkan dalam penggunaan internet yaitu yang pertama, faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri konsumen itu sendiri. Faktor internal konsumen di sini antara lain adalah karakteristik individu dan faktor psikologi konsumen itu sendiri. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal konsumen merupakan faktor-faktor yang berasal dari luar individu yang mempengaruhi seseorang dalam melakukan suatu tindakan atau aktivitas yang mengkonsumsi barang atau jasa, termasuk keputusan belanja konsumen atau keputusan pembelian yang dilakukan konsumen itu. Dampak positif dalam penggunaan internet. Yang pertama, memudahkan komunikasi, memudahkan pencarian informasi, memudahkan transaksi bisnis, dan memudahkan sarana untuk belajar dan memudahkan media untuk berkarya. Dampak negatif dalam penggunaan internet yaitu penyebar hoaks, penipuan, dan aksi kejahatan dan kecanduan. Di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku konsumen di era digital. Salah satunya adalah membandingkan kualitas produk dari review di internet. Biasanya sebelum membeli sebuah produk secara online, sebagian besar masyarakat akan lebih dahulu mencari tahu kualitas produk yang hendak dibelinya terlebih dahulu. Biasanya mereka mencari tahu itu dari para reviewer yang sudah membeli produk tersebut lalu memberikan tanggapannya atas produk tersebut. Selanjutnya adalah mengutamakan kemudahan pemesanan dan pembayaran. Pembayaran non tunai atau cashless sedang naik daun saat ini karena memberikan kemudahan dan juga fitur-fitur canggih yang ada di sistem kasir online, mempersingkat waktu pemesanan dan memberikan kemudahan dalam pembayaran, serta memungkinkan mencetak resi secara instan. Dan selanjutnya yaitu tidak ingin tertinggal hype atau tren. Generasi milenial yang selalu ingin terlihat up to date membuat mereka tidak ingin terlihat ketinggalan zaman atau tertinggal akan sesuatu yang sedang banyak atau sedang ramai diperbincangkan atau sedang tren. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Diparamada akan menjelaskan mengapa akses internet dijadikan sebagai kebutuhan primer. Hal yang sangat digandrungi pada saat ini adalah internet. Mengapa demikian? Coba kita telah lebih dalam lagi. Apakah kini masih ada orang yang tidak membutuhkan internet? Bahkan dari setiap daerah, baik dari kota maupun pedesaan, atau bahkan umur antara yang muda maupun yang tua, semuanya membutuhkan internet. Dimanapun Anda berada, kini internet menjadi suatu kebutuhan yang sangat pokok. Banyak hal yang bisa kita pelajari dari internet, apalagi dari zaman ke zaman internet semakin canggih dari penggunaannya. Pada era digital ini, internet sangat berpengaruh pada kehidupan. Seiring perkembangan zaman, kini manusia tidak perlu lagi bersusah payah mencari informasi dengan media cetak seperti koran, majalah,
Mesin pencarian yang menjadi sebuah wadah dalam melakukan sebuah informasi hanya menggunakan kata dan kalimat keywords yang kita cari. Mesin pencari langsung mendeteksi apa yang kita cari dan dapat membantu menyelesaikan sesuatu kesulitan pada suatu informasi yang tidak kita ketahui. Pastinya sangat efisien. Dengan adanya teknologi internet, kini manusia semakin kaya akan informasi. Banyak manfaat dari internet, terutama dalam bidang komunikasi dan informasi. Untuk diperluasnya, internet juga bermanfaat untuk berbisnis, politik, ekonomi, dan bersosialisasi. Sudah banyak sarana dari internet untuk mengetahui sebuah informasi, misalnya email, e-learning, e-business, e-book, e-library, dan masih banyak lagi bisa kalian peroleh dengan internet. Bagi para pembaca, mari kita manfaatkan teknologi internet di era dengan digital ini sebaik-baiknya, karena teknologi ini semakin berkembang dari zaman ke zaman. Itu penjelasan dari saya dan teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah dia tadi penjelasan yang telah disampaikan oleh teman-teman kita. Dan untuk kesimpulannya dapat diambil bahwasanya generasi internet percaya mereka sangat paham teknologi karena mereka tidak pernah mengenal dunia tanpa adanya smartphone dan media sosial. Dan perilaku konsumen di sini telah mengacu pada proses yang dilalui oleh seseorang atau organisasi untuk mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Jadi saran yang dapat kami berikan untuk kita bersama di sini bahwa era digital ini harus disikapi dengan serius, menguasai dan mengendalikan peran teknologi dengan baik agar era digital dapat membawa manfaat bagi kehidupan. Demikianlah persentase dari kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf dan kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.